Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai di Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan ayat-ayat yang memang dibutuhkan untuk penjelasan perikop hari ini, yaitu anak kepala rumah ibadat yang disembuhkan. Saya bacakan ayat-ayatnya untuk saudara supaya saudara dapat mengerti alur dari firman Tuhan hari ini. Matius pasal 9 ayat 18 demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Di dalam ayat Matius, memang menulis tidak terlalu terinci, saudara. Di sini ditulis agak singkat penjelasan tentang anak pejabat ini disembuhkan, saudara. Berbeda dengan tulisan Markus 5 ayat 21 sampai 43 dan Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56, di mana cerita ini ditulis lebih terperinci. Di dalam Injil Markus dan Lukas, nama kepala rumah ibadat itu disebut, yaitu namanya Yairus. Ya, jadi kalau di Matius tidak dijelaskan. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu, ya zaman di mana Tuhan Yesus ada, pada zaman itu dikatakan pejabat rumah ibadat atau pejabat sinagoge, ya tempat ibadah orang-orang Yahudi dengan hanya beberapa jumlah kelompok keluarga, tidak banyak, saudara. Mereka membangun sinagoge-sinagoge. Jadi sinagoge itu rumah ibadat yang kayak sekarang begini, nggak terlalu besar jumlahnya, saudara. Tidak harus ribuan orang, hanya beberapa puluh orang saja. Nah, ini adalah orang yang penting, saudara. Ya, yang pertama, seorang pejabat rumah ibadat itu dia dipilih dari antara penatua yang ada. Jadi di Israel pada saat itu ada orang-orang yang dihormati, dihargai, yang disebut pemimpin atau penatua. Di antara kelompok mereka itu, dia itulah yang diangkat menjadi pejabat sinagoge, artinya yang bertanggung jawab terhadap ibadah yang berjalan di sinagoge itu, ya saudara. Sama kalau di gereja kita begitu, ya, dia adalah koordinator ibadah raya, dia yang memimpin ibadah, saudara, mengatur ibadah, jalannya ibadah dari awal sampai akhir, mengadministrasikannya, siapa yang harus berbicara, siapa yang harus memainkan musik dan sebagainya, saudara, ya. Nah, dikatakan demikian, pejabat rumah ibadat itu tugasnya bukan untuk mengajar atau berkhotbah, ya. Pejabat rumah ibadat ini dia bertanggung jawab bagi keteraturan pelaksanaan ibadah yang berjalan, yang dia dipercayakan mengelolanya. Dia adalah pengawas hal-hal yang menyangkut sinagoge secara umum. Jadi dia bertanggung jawab terhadap bukan hanya sekedar ibadah, tapi gereja atau sinagoge yang ada yang dipercayakan kepadanya. Mengatur dan menunjuk petugas untuk membaca kitab suci, untuk berdoa, dan menyampaikan khotbah dalam ibadah-ibadah di sinagoge. Bertanggung jawab terhadap gedung sinagoganya. Jadi gedung sinagoganya juga dia yang perhatikan pemeliharaannya, bagaimana baik buruknya dan sebagainya. Dia yang ngatur gedung itu supaya
layak dilihat, dijadikan tempat ibadah dan sebagainya. Bertanggung jawab juga terhadap seluruh administrasi yang ada di sinagoga, saudara. Jadi dari penjelasan saya di atas tentang kepala rumah ibadat, berarti dia adalah orang yang cukup penting dan dipastikan dia adalah seorang Yahudi yang ortodoks, yang juga pasti mengetahui dan mengenal pergerakan Tuhan Yesus, ya, sehingga dia pasti menganggap Yesus adalah orang yang berbahaya atau yang disebut penyesat-penyesat yang berbahaya, karena dia adalah salah satu pemimpin dari orang-orang Yahudi di dalam sebuah tempat ibadah. Dan Yesus juga tahu bahwa orang seperti kepala rumah ibadat ini adalah orang yang sangat menentang akan pengajarannya. Tetapi yang kita lihat dari ayat di atas yang tadi saya sudah bacakan bagi saudara, ternyata ketika kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus dan meminta pertolongan kepadanya, Yesus menerima dia dengan senang hati dan dengan tangan terbuka. Luar biasa kasih Tuhan terhadap orang yang kontra dengan dia, yang tidak suka kepada dia. Tetapi ketika orang-orang itu datang kepadanya untuk mendapatkan pertolongan, Tuhan mau menolongnya, saudara. Ini adalah sebuah teladan yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, ya. Lalu Yesus berjalan bersama ke rumah Yairus ini, ya, pemimpin kepala rumah ibadat ini. Tetapi setibanya di rumah Yairus, didapati peniup-peniup seruling, ya, dan orang banyak yang ribut memenuhi rumah Yairus. Karena saudara, ada beberapa hal yang saudara harus mengerti pada zaman Tuhan Yesus, ya, di Israel. Orang yang mati itu harus diurapi. Jadi ada 3 macam pengertian ratapan, ya, pada saat itu. Jadi ketika ada orang meninggal, itu ada peratap-peratap, saudara. Ada peratap yang dibayar gitu, ya. Ada juga peratap yang memang bagian dari keluarga yang ada, barangkali mereka menjadi peratap. Ketika ada rekannya atau saudaranya atau keluarganya yang meninggal, ya, jadi ada yang dipanggil dari luar, juga ada yang memang peratap yang dari keluarga sendiri, saudara. Nah, ada 3 macam pengertian tentang ratapan, ya, ketika mereka menangis, berseru-seru ketika di depan jenazah yang ada. Yang pertama adalah mereka merobek bajunya mereka, ya. Itu ada ratapan dengan merobek-robek pakaian, saudara. Nah, ini luar biasa. Ada 39 aturan cara merobek pakaian. Jadi saudara, untuk merobek pakaian saja ada 39 aturan, ya, saudara. Contoh-contoh yang saya akan bisa jelaskan kepada saudara. Perobekan itu harus dilakukan sambil berdiri. Jadi harus berdiri, saudara, terus baru dia melakukan perobekan. Bagi ayah atau ibu yang berduka, perobekan itu harus tepat di bagian dada, sehingga dada kelihatan, saudara. Bagi orang lain, perobekan dilakukan di sebelah kanan, ya, saudara. Sebelah kanan begini, ya, dirobekkan begitu, ya. Baju yang dipakai harus dipakai selama 7 hari. Jadi bajunya itu yang dipakai harus 7 hari, saudara, nggak boleh dilepas-lepas. Setelah itu selama sebulan harus ditisik besar-besar supaya kelihatan, ya. Setelah itu dijahit atau dibetulkan kembali. Nah, untuk wanita cara merobeknya lain lagi, saudara. Wanita merobek pakaian, ini para peratap yang ada, ya, atau orang yang mengikuti kedukaan yang ada ini, gitu, ya, dikatakan demikian. Ya, wanita merobek pakaian dalamnya secara sembunyi, lalu dipakai secara terbalik, ya, jadi dirobek tapi dipakai yang terbalik. Jadi kayak dirobeknya sebenarnya kan tersembunyi, itu dibuka robek begitu, saudara, tapi tersembunyi, tidak dilihat orang, di depan orang banyak. Dia di tempat tersembunyi di sebuah kamar, baru nanti baju robekan itu dibalik, dipakai lagi tapi dibalik, sehingga yang robeknya di belakang, yang baju belakangnya di depan, begitu, ya. Jadi pakaian luarnya lah yang dirobek, saudara. Pakaian dalamnya ya jelas tidak, gitu, ya. Yang kedua, 3 pengertian tentang ratapan. Ratapan dengan menangisi orang yang mati. Jadi pertama, tanda meratap itu dengan merobek pakaian. Yang kedua, dengan menangisi orang yang mati.
Dalam rumah duka, ratapan tangis itu harus terdengar terus-menerus. Dilakukan oleh wanita yang khusus melakukan tugas itu, ya. Wanita ini pandai sekali dalam hal tangis menangis. Jadi tangis juga sudah berlatih, saudara. Dididik bernangis yang kalau saudara datang mendengar ratapannya, menyedihkan sekali. Karena memang sudah dididik bagaimana meratap yang membuat orang itu ikut bersedih. Atau meraungnya mereka itu ikut orang lain yang mendengarnya menjadi satu kepiluan, kesedihan yang luar biasa. Nah, yang seterusnya dikatakan, para peratap juga tahu sejarah hidup hampir setiap orang dalam kota atau masyarakat itu. Jadi peratap-peratap itu adalah orang yang mengenal orang-orang yang ada di sekitar situ, saudara, di wilayah mereka, sehingga pada waktu mereka meratapinya, mereka pada dasar juga kenal, sehingga ratapannya pun sebenarnya ada timbul dari dalam hati, karena mereka mengenal orang yang mati itu, saudara. Jadi ya dia harus tahu ya orang-orang yang ada di dalam kota dan masyarakat itu. Terus para peratap itu, saudara, menatap sambil menyebut-nyebut nama-nama keluarga yang telah meninggal. Jadi dia memang mengenal ya kondisi yang ada orang yang meninggal itu. Bahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, dia mengenalnya. Sehingga pelayat datang pun, pelayat-pelayat yang datang itu terharu, saudara, dan ikut menangis karena pola ratapan yang begitu pilu dan menyedihkan. Karena peratap itu sudah mengenal, sehingga pada meratapnya meratap yang profesional, begitu ya. Maka terjadilah tangisan ratapan yang hiruk-pikuk. Jadi ketika orang datang banyak melihat peratap-peratap yang hanya beberapa orang ini, akhirnya ikut-ikutan meratap, jadi ramai dan ribut sekali, saudara, ratapan itu, ya, begitu. Nah, pada saat Yesus datang seperti itu, ratapan yang riuh karena banyak orang yang datang mendengar peratap-peratap menangis, ikut-ikutan menangis, jadi ramai sekali. Yang ketiga, ratapan dengan membunyikan seruling. Musik suling di Timur Tengah kuno selalu dikaitkan dengan kematian, saudara. Di dalam Talmud, suami yang istrinya meninggal haruslah menguburnya, mengadakan ratapan dan tangisan baginya, dan membunyikan seruling. Nah, ini jadi ketentuan pada zaman itu, ya. Di kota Rama pun terdapat peratap yang meniup seruling. Nah, di dalam sebuah peristiwa kematian, ya, di kota Roma juga ada orang-orang Yahudi yang melakukan itu, saudara. Dalam peristiwa pemakaman Kaisar Claudius, saudara, pada zaman itu suara peniup seruling itu demikian menyayat, saudara, sehingga ada rumor kalau Claudius pun mendengar suara seruling yang menyayat itu. Wah, luar biasa, ya. Jadi di kota Roma pun ada, saudara, peratap-peratap yang meniup dengan seruling, sehingga dikatakan Kaisar Claudius yang meninggal pun dirumorkan, ya, bahwa dia mendengar sayatan itu. Luar biasa, orang udah meninggal masih bisa mendengar. Tapi itu rumor, saudara, ya. Ke tempat duka yang menyayat itulah Tuhan Yesus datang. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke tempat Yairus itu, kepala pemimpin rumah ibadat yang ada itu, dikatakan di sana dipenuhi oleh ratapan dan hiruk-pikuk. Ya, ada orang yang menangis, ada orang yang merobek baju, ada orang yang meniup seruling yang menyedihkan, sehingga riuh sekali. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk peratap dan pemain seruling itu untuk pergi. Jadi disuruh berhenti sama Tuhan Yesus, pergi dulu, gitu, ya. Sehingga Tuhan Yesus mau datang masuk dengan kondisi yang tenang, gitu, ya. Tuhan Yesus dengan tenang mengatakan bahwa anak itu tidak mati dan sedang tidur. Akibatnya, saudara, perkataan Tuhan Yesus ditertawakan karena ini peratap-peratap orang banyak sudah tahu anak Yairus sudah mati, saudara. Sehingga kalau Tuhan Yesus katakan bahwa anak itu tidak mati bahkan tertidur, yang ditertawakan lah, ya, oleh orang-orang banyak yang ada, oleh peratap dan peniup seruling, apalagi yang mereka sungguh-sungguh sudah mengetahui siapa orang yang meninggal itu. Karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal orang mati. Jadi mereka melihat pun tahu benar nih orang mayat, orang kebiasaan melihat mayat, saudara, ya. Mereka tahu bahwa anak perempuan itu sudah mati, saudara. Sehingga mereka mentertawakan Tuhan Yesus dengan perkataannya bahwa anak ini tidak mati dan sedang tidur. Di dalam ayat 18 tertulis, baru saja meninggal.
Ini kelihatannya bertentangan ya, kontradiksi dengan Markus 5 ayat 23 yang dikatakan sedang sakit hampir mati. Dan di dalam Lukas 8 ayat 40 dikatakan hampir mati. Nah, saudara, untuk mengharmoniskan kalimat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, begini. Matius menceritakan secara singkat tanpa mempedulikan detail-detail yang ada yang tadi saya jelaskan, ya, orang peratap, peniup seruling, dan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kesedihan, merobek baju, dan sebagainya. Sedangkan Markus dan Lukas menceritakannya detail, secara detail sekali yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kata-kata Yairus yang sebenarnya adalah anakku sakit begitu berat sehingga pasti saat ini ia sudah mati. Jadi, waktu dia meninggalkan anaknya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu anaknya sedang sekarat, artinya sudah sakratul maut atau hampir mati menurut apa yang dia lihat gitu ya. Jadi Matius lalu mengambil sebagian dari kata-kata ini dan Markus, Lukas mengambil bagian yang lain. Ini adalah penafsiran yang mungkin sekali memang dalam Markus 5 ya ayat 23 dikatakan supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat ini seolah-olah menentang penafsiran ini, tetapi kata tetap dalam ayat itu sebetulnya tidak ada, sehingga penafsiran ini tetap mempunyai kemungkinan yang benar, saudara. Nah, yang seterusnya dikatakan anak itu masih hidup waktu Yairus meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dan sudah mati waktu Yairus berbicara dengan Yesus. Matius memasukkan fakta itu ke dalam perkataan Yairus, sedangkan Markus Lukas menceritakan kata-kata Yairus sesuai dengan anggapan Yairus. Yairus tidak tahu anaknya sudah mati. Ini juga merupakan penafsiran yang mungkin sekali benar, saudara. Yang kedua, iman Yairus lebih kecil dari iman perwira, saudara. Kalau saudara baca di sebelumnya, seorang perwira itu imannya luar biasa. Dia menyuruh Tuhan Yesus sepatah kata saja anaknya bujangnya sembuh. Itu iman yang luar biasa. Tapi kalau iman Yairus ini enggak, saudara. Karena Yairus merasa perlu Yesus datang ke rumahnya. Sedangkan perwira itu menganggap Yesus nggak usah datang. Ya pasti dengan perkataannya saja dia bisa menyembuhkan tanpa perlu datang. Nah, tetapi dengan iman yang semacam itu, Tuhan berdoa dan doanya dikabulkan. Dia berdoa dan datang kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan. Memang bagus sekali sih kalau kita bisa berdoa dengan iman yang hebat. Tetapi kalau tidak bisa, jangan takut, saudara. Ya, untuk berdoa, tetaplah berdoa. Karena sebaliknya, saudara, dengan saudara tetaplah berdoa, saudara sedang membangun imanmu atas masalahmu yang Tuhan akan selesaikan. Catatan, saudara, iman di sini bukanlah saving faith, artinya iman yang menyelamatkan, tapi iman di sini hanya satu kepercayaan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Iman seperti ini tidak menyelamatkan kita, saudara. Ini bukan iman penyelamatan. Ini iman yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Nah, seharusnya iman Yairus dikuatkan dengan peristiwa perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Kenapa? Karena dia waktu itu ada melihat bagaimana seorang wanita pendarahan 12 tahun bisa disembuhkan. Yang nanti dalam perikop yang akan datang saya akan jelaskan, saudara. Nah, dikatakan dia hanya dengan menjamah jumbai jubahnya, Yesus menyembuhkannya. Dan dengan peristiwa itu, Yairus dengan mata kepala sendiri melihat. Hanya dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, perempuan itu disembuhkan. Apalagi ketika Yesus sendiri yang datang untuk menjamah anaknya sendiri, pasti sembuh. Dari ayat ini dapat ditekankan untuk Yairus, tanpa iman yang cukup kuat, asal Yesus saja yang menyamah, pasti akan sembuh. Saudara mengerti akan firman Tuhan hari ini? Sekalipun imanmu lemah, kamu tidak punya iman sama sekali. Tapi ketika engkau mau melangkah, membangun imanmu, meminta kepada Yesus permasalahan hidupmu, ekonomi kah, sakit penyakit kah, urusan keluarga kah, apa saja yang menurut saudara tidak mungkin lagi ada solusi dalam proses ekonomi, proses medis,
Tetapi ketika saudara mau percaya, saudara datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Dia, pasti Tuhan akan memberikan mujizatnya, pertolongannya, kesembuhannya untuk saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati, berselancar dalam kebenaran. Amin.